Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami melakukan demonstrasi konseptual tentang praktik coaching alur tirta. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lolo Wulansari berperan sebagai coach. Saya Rafni Basri SPD berperan sebagai pengamat. Dan saya Wadawati SPD sedang berperan sebagai coach pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan video kami. Selamat sore Bu Elda. Sore Bu. Iya. Hari ini kita janjiannya Bu Elda mau melakukan coaching ya. Iya. Oke. Maaf ya Bu Elda, tadi buka karena kesibukan. Iya, saya maklum. Iya. Nah hari ini bagaimana perasaan Bu Elda? Untuk saat ini saya akan melaksanakan coaching. Itu saya masih sedikit deg-degan, tapi semuanya sudah saya persiapkan dulu. Oh ya. Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini Bu Elda berperan sebagai coach ya. Kemudian coachingnya adalah Ibu Lola. Nah apa saja Assalamualaikum Ibu. Nah, seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu Lola, jadi kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Iya Ibu. Nah, Ibu Lola, pada pertemuan kita hari ini, kira-kira apa sih yang mau Ibu bicarakan? Iya Ibu. Sebenarnya sekarang kan saya mengajar di kelas 6 SD Ibu. Sekarang itu saya mengalami kendala bahwa anak-anak siswa di kelas 6 ini dia lagi memasuki masa pubertas. Jadi masa awal dia dalam proses pubertas, sehingga sekarang itu mereka itu dalam belajar itu cenderung kurang aktif Ibu. Begitu ya. Oh, jadi masalah yang Ibu hadapi hari ini bahwa Ibu yang mengajar dalam kelas 6 itu kan masa-masa puber. Iya. Jadi pada proses belajarnya mereka kurang aktif. Iya Ibu. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin dicapai Ibu? Saya ingin itu mendapatkan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa saya itu termotivasi dia dalam belajar, sehingga aktif dalam belajarnya Ibu. Baik. Tadi Ibu Lola sudah menyampaikan bahwa anak-anak yang masuk pubertas itu dia kan kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira kondisi yang bagaimana sih ditanya yang bisa mengatakan bahwa anak-anak ini tidak aktif dalam pembelajarannya? Karena setiap saya melakukan tanya jawab dalam proses pembelajaran, cenderung yang ditanya itu hanya siswa yang pintar saja yang menjawab pertanyaan saya. Jadi ketika saya melakukan pertanyaan, bagaimana menurut anak-anak itu gambar yang sudah ditampilkan ini, palingan hanya siswa-siswa yang pintar saja yang menjadi tangan dan menjawab pertanyaan saya. Sedangkan kebanyakan yang dari yang lainnya itu hanya diam saja dalam belajar. Jadi Ibu bisa mengatakan anak ini tidak aktif, yaitu dari sekian banyak siswa di kelas yang aktif hanya yang pintar-pintar saja. Iya. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi anak yang tidak aktif dalam pembelajaran ini?
sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba membuat menggunakan model pembelajaran yang terbaru sekarang yang abad 21 tentang proses pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran PBL. Cuman saya rasa masih kurang memuaskan hasilnya rasanya, Ibu. Jadi sejauh ini Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan pembelajaran basis masalah. Iya. Nah, pada penerapan proses pembelajaran masalah yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira ada nggak pilihan lain untuk mengantisipasi kegagalan dari proses yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya? Iya, mungkin yang terpikirkan sama saya, Ibu, mungkin dalam proses pembelajaran dari strategi PBL ini, problem based learning ini, mungkin saya itu kurang tepat dalam menggunakannya. Jadi sekarang saya ingin melakukan penggunaan metode yang lain, yaitu tentang pembelajaran berbasis project jadi PJBL. Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi siswa tidak aktif ini sebelumnya Ibu sudah melakukan pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian sekarang ini ada opini keduanya adalah melakukan proses pembelajaran yang berbasis pada proyek atau PJBL. Nah, misalnya Ibu ceritakan, kira-kira PJBL itu bagaimana untuk mengaktifkan siswa-siswa itu? Karena kalau dia PJBL itu berarti kan pembelajarannya itu dia memang menghasilkan produk. Jadi dia bekerjanya itu secara kelompok. Otomatis dalam kegiatan kelompoknya semua siswa akan terlibat aktif dalam mengerjakan proyek yang sedang mereka laksanakan. Oke, itu konsepnya pada pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Ibu mulai untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini? Mungkin saya mulai dari anak-anak ini saya menggunakan metode pembelajaran PJBL. Berarti sudah mulai saya rangkai terlebih dahulu bagaimana proses pembelajaran dari PJBL-nya. Berarti ya untuk proses PJBL ini itu sudah Ibu rencanakan? Sudah. Berarti sudah tertuang dalam MPP? Iya, sudah. Pada pembelajaran PJBL ini sudah diceritakan bahwa nantinya itu akan membagi anak menjadi beberapa kelompok. Kemudian anak ini akan ditugaskan untuk melakukan sebuah proyek dan nantinya menghasilkan sebuah produk. Nah, itu merupakan langkah yang tepat juga saya rasa bisa mengaktifkan siswa. Nah, sejauh ini kira-kira dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek, adakah yang dapat membantu itu? Mungkin yang dapat membantu saya mungkin teman rekan sejauh saya yang juga mengajar dia di kelas 6. Jadi kebetulan itu di sekolah saya itu ada 2 kelas 6-nya, jadi ada 6A dan 6B. Kebetulan saya mengajar di kelas 6B. Mungkin saya bisa melakukan kolaborasi, mungkin yang bisa membantu saya dengan guru kelas 6A. Jadi kami saling berkolaborasi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, khususnya menggunakan pembelajaran. Menarik sekali ya Ibu bahwa untuk mengaktifkan siswa Ibu nantinya akan berkolaborasi dengan guru di kelas yang lain. Nah, dari tahapan dan juga penjelasan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, saya tertarik loh bagaimana nantinya penerapan pembelajaran PJBL itu di kelas. Kira-kira nih Bu, kapan sih untuk pelaksanaan alternatif dari macam masalah yang sudah Ibu hadapi ini? Mungkin untuk penerapannya itu saya akan laksanakan pada tahun pembelajaran baru. Karena sekarang ini kelas 6 lagi dihadapi dengan berbagai ujian. Jadi untuk materi sekarang di kelas 6 ini sudah selesai. Jadi mungkin proses pembelajaran menggunakan PJBL ini akan kami laksanakan pada tahun pembelajaran baru. Baik, berarti sebenarnya saya nggak sabar lagi tuh menunggu cerita Ibu bahwa nanti pada penerapan PJBL ini nanti itu adalah tahun yang baru karena untuk kelas 6 itu kemajuannya sudah selesai ya, karena sudah mau memasuki tahapan ujian sekolah ya. Baik, baiklah Ibu, sejauh ini dari percakapan kita apa sih yang dapat Ibu simpulkan atau apa yang sudah selesai dari pembicaraan kita ini? Mungkin yang sudah saya dapatkan, saya sudah mulai menemukan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa untuk belajar aktif dengan penggunaan strategi model pembelajaran PJBL. Dan saya juga bisa berkolaborasi dengan teman saya yang juga mengajar. Baik, jadi memang pada penerapan strategi masalah berkaitan dengan model pembelajaran itu memang kita
maupun berkolaborasi dengan teman-teman. Baik Ibu, saya doakan semoga sukses pada kerja masalah berikutnya. Terima kasih Bu Heldarati. Saya mohon izin ya Ibu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Elda. Praktek coachingnya kali ini berjalan dengan lancar, sangat bagus sekali. Di sini saya melihat bahwa Bu Elda sudah menggunakan alat peta, di mana pada pasangan tadi sudah ada tergambar tujuan yang maksud dari Bu Elda datang ke tempat Bu Elda menyampaikan permasalahannya. Kemudian tentang identifikasi permasalahannya sudah dilakukan dengan Bu Elda melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian adanya rencana aksi di mana Bu Lola sudah melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang untuk merangsang agar siswanya aktif di dalam belajar, yaitu kegiatan proyek ya BJPL tadi. Ya. Kemudian tentang tanggung jawab juga sudah tergambar dengan Bu Lola mengajukan pertanyaan berbobotnya tentang kapan Bu Lola mau melaksanakan, bila dari Bu Elda menanyakan tentang kesimpulan dari praktek coaching pada kesempatan kali ini. Dan kemudian pada kompetensi inti tadi juga sudah tergambar di sana Bu Elda tadi sudah saya berikan adanya kesadaran penuh tentang resen, kemudian tentang pendengaran aktif, dan juga Bu Elda tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu Elda. Mudah-mudahan Ibu Elda sukses selalu dan bisa melaksanakan coaching ini pada sekolah di lembaganya masing-masing untuk masa yang akan datang, khususnya di sekolah kita dan umumnya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, sukses selalu. Pada sesi kedua ini, saya, Rafli Basri, berperan sebagai coach. Dan saya, Lola Mulasari, berperan sebagai pengamat. Dan saya Wardawati berperan sebagai coaching. Silakan Bu Elda untuk masalah kesehatan. Akan
susah tahu ketika menghadapi anak yang bermasalah di kelas. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakannya, kemudian kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah mereka langgar itu. Iya, itu bagus sekali Bu Elda. Saya rasa kalau benar-benar Bu Elda, maaf, kalau itu benar-benar bisa terlaksana. Iya. Nah, Bu Elda, selain dari melaksanakan segitiga restitusi, apa mungkin ada alternatif lain yang ingin Nah, selain dari pelaksanaan segitiga restitusi ini, apa mungkin ada alternatif lain yang akan Elda lakukan lagi? Ada Bu, pada pembelajaran kita sama pendidikan guru penggerak ini itu adalah belajar berdiferensiasi Bu. Iya. Jadi karena nantinya akan saya terapkan, karena saya pikir dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengaktifkan anak. Saya pikir anak yang menghadapi anak yang suka mengantuk ini mungkin dari cara belajarnya itu berbeda gaya belajarnya. Iya. Jadi saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti untuk mengatasi anak yang mengantuk dalam pembelajaran ini, berarti Bu Elda sudah merencanakan dua ya, Iya. Dua strategi. Iya. Yang pertama yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kedua rencana yang sudah Bu Elda rencanakan ini, dalam waktu dekat ini mana yang terlebih dahulu yang akan Bu Elda lakukan? Untuk dalam waktu dekat ini mungkin yang bisa saya terapkan itu adalah menerapkan segitiga restitusi terlebih dahulu. Iya, segitiga restitusi. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi, apakah Bu Elda bisa minta bantuan kepada yang lain? Saya rasa bisa Bu. Saya nanti akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, yaitu seperti guru PAI dan juga guru PTOK. Saya nanti akan berkolaborasi dengan mereka. Saya akan tanyakan apakah anak ini selama pembelajaran mereka, apakah dia juga membuat masalah yang sama dengan yang saya hadapi sebagai guru kelas. Oh iya, bagus sekali solusi yang Bu Elda lakukan ini. Nah, kapan kira-kira akan Bu Elda lakukan segitiga restitusi ini? Saya mungkin akan melaksanakan ini pada hari Senin ya Bu. Ya, jika saya mendapati anak tersebut mengulang lagi kesalahannya, akan saya terapkan langsung segitiga restitusi. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu Elda. Oke. Nah, dari pertemuan coaching kita pada kali ini, apa kesimpulan yang bisa Bu Elda ambil? Baik Bu, bertemu dengan Ibu itu juga sudah membuka ide-ide saya sehingga saya bisa mencari alternatif untuk masalah yang saya hadapi di kelas. Sebelumnya saya gagal karena menghadapi anak yang suka mengantuk, sudah ditegur tapi tetap berulang lagi. Iya. Tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga sudah membicarakan dengan Ibu, saya terpikirkan berarti untuk masalah ini itu menggunakan segitiga restitusi, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke Bu Elda, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Bu Elda laksanakan dapat berjalan dengan lancar, maksimal sesuai dengan yang Bu Elda harapkan. Dan segitiga restitusinya juga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke. Nah, demikianlah Bu Elda pertemuan coaching kita kali ini. Ya, Alhamdulillah Bu Elda sudah menemukan solusi atas kegalauan yang Bu Elda rasakan hari ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat ya Bu Elda untuk kita semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Luar biasa sekali ya Ibu Ramli dalam melakukan coachingnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bu Rola. Ya, membantu seseorang dalam mengatasi atau mencari solusi dia sendiri dengan masalah itu sesuatu yang wah gitu, yang luar biasa. Iya, kayaknya paham sekali ya Bu ya bahwa coaching itu sebenarnya bagaimana cara kita menuntun coaching ini sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Hanya saja tugas kita sebagai coach, kita hanya mendorong coach ini supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Dari yang Ibu lakukan
coaching tadi Bu, dalam pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan menurut kita. Ibu sudah mulai melakukannya itu dengan yang pertama dengan melakukan indikator tujuannya. Setelah itu Ibu lakukan identifikasi, lalu Ibu lakukan rencana aksinya. Ibu tanyakan bagaimana rencana aksi dari Ibu Weldawati dan bagaimana tanggung jawabnya nih, dampak dari tanggung jawab. Ini ada beberapa catatan saya Ibu. Yang pertama, Ibu Rahmi menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Welda. Sebab Bu Welda dia ibaratnya kata orang gaul, kan dia lagi galau. Karena galau dia memikirkan permasalahan yang sedang dia hadapi terhadap satu siswanya yang suka mengatur ya Bu ya. Lalu dengan kelihayan Ibu tanyakan bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Weldawati terhadap anaknya yang masuk ini. Ternyata kata Bu Weldawati dengan cara mencuci mukanya ya. Lalu setelah itu Ibu tanyakan apa tujuan dari coaching, itu yang paling penting. Tujuan kita melakukan coaching ini apa gitu. Berarti Ibu Weldawati ini dia ingin mencari solusi terhadap pembelajaran terhadap siswa yang mengantuk ini ya Bu ya. Lalu Ibu juga menanyakan langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah dari siswa ini selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Berarti memang selalu menggali pertanyaan untuk coachingnya. Lalu untuk langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Weldawati dia ingin melakukan solusinya dengan cara membuat segitiga restitusi yang seperti sama-sama kita pahami bahwa segitiga restitusi ini sangat bagus sekali ya Bu ya. Sebab ini membuat siswa sendiri membuat kesadaran terhadap permasalahannya dan dia yang membuat keyakinan dirinya sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segitiga restitusi itu terdiri dari identifikasi masalah, lalu validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan di kelas dia kembali. Lalu bukan sampai situ saja Bu tanya, ternyata bukan kembali bagaimana menanyakan alternatif solusi yang lainnya. Ternyata juga dijawab sama Ibu Welda menggunakan pembelajaran diferensiasi. Dan Ibu tanyakan prioritas yang harus dilakukan itu tepat sekali karena itu sesuai dengan ibaratnya pada identifikasi memilah dan memilih ya Bu ya, yang mana prioritas yang harus kita lakukan. Lalu pada alur indikator rencana aksi Ibu tanyakan kapan akan dilaksanakan segitiga restitusi, sebab prioritas dari Bu Weldawati yaitu melakukan segitiga restitusi. Dan untuk indikator tanggung jawabnya Ibu lakukan membuka ide-ide coaches sehingga dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi Bu Weldawati dia bisa membuka ide-ide yang sudah dia ibaratnya dengan pertanyaan Ibu dia sudah terbuka untuk ide-idenya sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Dari coaching tadi Ibu, apa kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi Ibu? Setelah melaksanakan coaching tadi Ibu Lola, kompetensi yang saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka ini. Iya. Itu yang ingin saya kembangkan karena saya merasa sangat minim sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Iya, tapi walaupun menurut saya sudah berhasil Ibu dalam menjadi coach, tapi mungkin memang harus lagi kita tingkatkan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih lagi ya bukan lebih baik lagi ke depannya dalam pelaksanaan coaching. Mungkin Ibu sekian Ibu untuk pengalamannya Ibu sebagai coach dalam pelaksanaan coaching ini. Terima kasih Bu, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Sampai berjumpa Ibu. Iya Bu. Sekali memberikan pertanyaan yang berbobot itu Ibu berarti Ibu bisa membuat coach ini dia bisa berpikir dia sejenak bagaimana cara untuk mencari solusi terhadap permasalahan itu. Berarti bagi kompetensi yang ingin secara spesifik ini Ibu observasi berarti memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu bagaimana dengan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian tujuan dan pengembangan ini adalah tercapainya sebuah titik temu atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kondisi saya. Berarti tetap ya Bu ya
berupaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Saya rasa untuk saat sekarang ini sudah siap sekali untuk melakukan coaching. Semoga lancar ya Bu ya bisa melaksanakan coaching, dan silakan Ibu untuk melaksanakan coaching. Oh iya, terima kasih Bu Lola. Iya. Selamat sore Bu Lola. Sore Ibu. Pada sesi kali ini, saya Wadawati berperan sebagai pengamat. Dan saya Lola Wulansari berperan sebagai coach. Dan saya Rafni Basri berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lola. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Lola gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, ada apa ya? Sesuai dengan rencana kita kemarin Ibu, bahwa hari ini saya akan melakukan coaching dan Ibu sebagai pengamatnya. Oh iya, saya lupa. Terima kasih Bu Lola sudah mengingatkan. Oh, baik. Apakah hari ini Ibu sudah siap melaksanakan proses coachingnya? Sudah Ibu? Oke, silakan. Nah, baik ya Bu Lola ya. Tadi sudah mengingatkan saya. Nah, pada proses coaching kali ini, itu katanya Ibu mau mendiskusikan proses coaching yang akan dilaksanakan. Nah, saya itu sebagai pengamat dan itu sebagai coach, dan nanti ada Ibu sebagai coachingnya. Nah, kalau begitu, Ibu nanti akan melaksanakan proses coaching ini dengan model percakapan cerita. Benar begitu Ibu? Benar Ibu. Nah, baiklah, untuk prosesnya proses coaching ini itu ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Nah, pada proses coaching kali ini itu rubrik penilaian yang terus akan diterapkan bagaimana Rubrik penilaian terkait mulai dari indikator tahapan dari tujuan, lalu indikator tahapan dari identifikasi, indikator tahapan dari rencana aksi, hingga indikator tahapan dari tanggung jawab. Baik, berdasarkan indikator pencapaiannya itu dari yang sudah disebutkan itu akan saya berikan penilaiannya dengan skala 3, 2, 1 ya. Berarti apakah 4 itu sangat terlihat, dan keduanya sudah terlihat, ketiga belum terlihat, dan kurang terlihat dan belum terlihat. Kira-kira Ibu paham dengan penilaian saya? Paham Ibu? Oke. Nah, pada pembicaraan kali ini itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi inti dari coaching itu Bu, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik yang mau dikembangkan kira-kira apa ya? Mungkin kalau untuk spesifiknya itu saya akan mengembangkan kompetensi dari pertanyaan yang berbobot. Karena dari pertanyaan yang berbobot ini dia bersifat terbuka sehingga bisa menggali ide-ide dari coaching. Baik, jadi untuk indikator pencapaian kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti nanti pada kompetensi yang ingin dicapai itu akan terlihat pada coachingnya itu Ibu sebagai coach itu bisa memancing ide-ide atau menggali pertanyaan dan permasalahan dan juga solusi yang dihadapi oleh coaching. Nah, baiklah Ibu, lalu apakah kita bisa mulai sekarang? Bisa Ibu? Oke, silakan Ibu panggilkan dulu coachingnya. Baik Ibu. Ibu Ratni, silakan masuk Ibu Ratni. Assalamualaikum Bu Lola, Bu Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan duduk Ibu Ratni. Terima kasih Bu Lola. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar Ibu Ratni? Alhamdulillah Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Ibu ya, kita udah janjian untuk pelaksanaan coaching pada hari ini. Jadi Ibu, apa yang ingin Ibu bicarakan Ibu? Begini Bu Lola, akhir-akhir ini saya melihat murid-murid saya dan sebagian ada yang tidak hadir penuh ke sekolah. Jadi pada pembelajaran kami di sekolah, kita akan melakukan tentang pendidikan berkarakter. Iya. Tetapi anak yang sering tidak hadir di sekolah itu yang menjadi sebuah titik permasalahan bagi saya. Bagaimana caranya kita melakukan pendidikan berkarakter kepada anak tersebut? Karena anak ini jarang datang ke sekolah. Itu masalah sekarang. Berarti permasalahan yang sedang Ibu hadapi yaitu
adalah biasanya tidak hadir dalam proses pembelajaran ini ya. Lalu apa tujuan dari coaching yang akan kita bicarakan hari ini? Iya, saya menginginkan sebuah solusi bagaimana anak yang kehadirannya kurang ini tetapi bisa mendapatkan pendidikan karakter juga. Oh, berarti Ibu ingin mencari solusi terhadap siswa yang kurang kehadirannya ini ya, sehingga pendidikan berkarakter ini dapat tercapai ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa lama Ibu mengajar? Mau apa Ibu mengajar di TK mana ya Bu? Saya mengajar di TK Harapan Bunda. Oh, TK Harapan Bunda. Iya. Saya mengajar sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun ya Ibu yang mengajar. Oh, selama 10 tahun ini Ibu, pernahkah Ibu mengalami kendala yang sama seperti saat sekarang ini? Pernah juga Bu Lola, Iya. tapi kami bisa mengatasinya dengan memberikan misalnya berbagai informasi melalui WA group ya kepada orang tua. Kemudian dengan memberikan peringatan-peringatan kepada anak seperti sekolah, akhirnya anak datang. Jadi pada kesempatan tahun ajaran sekarang itu kami terbentur dengan solusinya ini karena anak ini sering tidak hadir di sekolah, kemudian pada penyampaian di WA group kadang-kadang juga tidak direspon oleh orang tuanya. Berarti di sini juga terlihat ya Ibu ya, bahwa orang tuanya juga kurang aktif dalam membimbing anak-anak kita yang ada di TK. Ibu, selama Ibu menghadapi masalah ini Ibu tentang siswa yang tidak hadir ini, sudahkah Ibu saling berkolaborasi dengan guru-guru yang lain? Apakah guru-guru yang lain juga mengalami permasalahan yang sedang Ibu alami gitu? Iya Bu Lola. Di sekolah saya itu kan semuanya kan ada 4 kelas ya. Jadi setelah kami bersosialisasi dengan sesama guru, ternyata permasalahan yang kami hadapi sama Bu Lola. Oh, sama. Iya. Lalu apa rencana yang ingin Ibu lakukan supaya permasalahan ini bisa teratasi menurut Ibu? Itu ya yang saya bingungkan Bu Lola. Saya mempunyai sebuah solusi, tapi saya masih ragu untuk melaksanakannya. Sebab apakah ini bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini atau enggak? Jadi makanya saya ingin melaksanakan coaching hari ini sama Bu Lola. Jadi rencana saya untuk mengatasi permasalahan ini, saya akan membuatkan sebuah semacam rubrik tentang pendidikan berkarakter. Yang disebut dengan nama buku 1821. Itu saya dapatkan dari ada beberapa teman dari kota lain gitu. Jadi saya dapat ide bagaimana kalau sekiranya buku ini juga diterapkan di sekolah saya gitu. Berarti Ibu dapat ide dari teman-teman di luar kota ya tentang buku pendidikan berkarakter 1821 ini. Jadi bagaimana buku pendidikan berkarakter 1821 ini maksudnya itu? Di sini buku pendidikan berkarakter 1821 ini, buku ini kita buat di sana bertuliskan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan anak di rumah. Karena 1821 itu adalah dakwah yang dilakukan oleh anak. 18 itu adalah pada pukul 6 sore sampai dengan 21 pukul 9 sore. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan oleh anak di rumah. Jadi kemudian di dalam buku itu nanti ada indikator-indikator semacam beberapa kegiatan yang kami buat. Nanti orang tuanya yang mengisi buku tersebut apakah anak itu melaksanakan di rumah apa tidak. Jadi kalau seandainya anak itu melaksanakan maka orang tua nanti akan mencontohkan yang ya. Kemudian kalau tidak melaksanakan berarti mencontohkan tidak. Jadi dari pengisian buku itulah nanti kita bisa melakukan penilaian terhadap anak tersebut. Bagus sekali. Berarti Ibu sudah punya ide ya untuk membuat buku penilaian berkarakter. Selain membuat buku penilaian berkarakter, apa lagi rasanya langkah selanjutnya yang ingin dilakukan? Oke, langkah selanjutnya terlebih dulu saya harus memberikan sosialisasi dulu kepada teman-teman sesama guru kelas dan kepala sekolah saya tentang pembuatan buku berkarakter ini.
sepakat baru kita laksanakan. Bagus, bagus sekali Ibu. Berarti Ibu bisa melakukan kolaborasi ya dengan sejawat Ibu, dan terlebih dahulu tentunya meminta izin ya Bu ya kepada kepala sekolah. Selain ini Ibu, apakah ada alternatif solusi selain ini Ibu yang ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan lagi selain dari sosialisasi dan menciptakan buku 1821 ini, mungkin saya mengajarkan karakter ini pada setiap anak kelas sekolah mungkin ya, dengan membuat semacam kotak kotak emosi gitu kan ya, karakter yang dirasakan oleh anak. Mungkin itu. Berarti ini ada beberapa ide-ide Ibu ya Bu ya yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Dari yang saya tangkap di sini ada 3 ide-ide Ibu ya. Yang pertama, membuat rubrik penilaian buku berkarakter. Lalu juga ide Ibu melakukan sosialisasi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah dan tentunya dengan wali murid sendiri. Lalu Ibu juga akan melakukan mengajari siswa tentang berkarakter melalui sosial emosional yang sedang dihadapi oleh siswa ya Ibu. Dari ketiga-tiga ini Ibu, apa prioritas utamanya itu? Yang ingin Ibu lakukan, prioritasnya yang mana Ibu? Dari ketiga yang saya rencanakan ini, yang saya mau prioritaskan itu adalah tentang mensosialisasikan dulu Bu Rosa. Kita sosialisasikan dulu tentang pembuatan buku 1821 ini kepada sekolah, kemudian kepada lintas Jawa dan juga kepada orang tua. Kalau semuanya sudah setuju, oke, baru kita melaksanakan lagi pembuatan buku 1821. Berarti sosialisasi dengan teman sejawat, kepala sekolah dan orang tua itu prioritas utamanya yang harus dilakukan ya Ibu ya. Baru setelah itu pembuatan buku berkarakter 1821. Rasanya menurut Ibu, apakah Ibu akan menemui hambatan atau gangguan selama pelaksanaan sosialisasi ini Bu? Kalau hambatan mungkin sama orang tua mungkin Bu ya, karena kalau kita terlalu sering mengadakan pertemuan dengan orang tua itu orang tua itu kadang-kadang dia mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi untuk mengundang orang tua itu datang ke sekolah sering-sering itu sangat tidak memungkinkan dalam mereka. Iya. Permasalahan mungkin otomatis ini kerjasama kolaborasi dengan orang tua sangat penting ya kan. Kadang kalau kita mengundang orang tua kadang kehadirannya tidak bisa datang kan. Lalu Ibu, kapan rencana aksinya ini ingin dilaksanakan? Iya, sesuai dengan yang saya sudah bicarakan tadi tentang permasalahan mengundang orang tua datang ke sekolah. Jadi untuk lebih memudahkan kami melakukan sosialisasi ini, mungkin akan saya lakukan itu pada saat penerimaan lapor semester nanti, pengambilan lapor. Di sana kita akan langsung mensosialisasikan tentang pembuatan buku 1821. Berarti buku 1821 ini nanti akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, pada bulan baru. Berarti ini udah tahu bagaimana persiapannya Ibu yang akan Ibu lakukan ini Bu. Untuk sosialisasinya berarti akan Ibu lakukan pada saat penerimaan lapor ya. Bagaimana Ibu dari percakapan yang telah kita lakukan ini Ibu, apa kesimpulan yang telah Ibu dapatkan? Iya, kesimpulan yang sudah saya dapatkan, yang pertama saya akan membuat buku 1821 untuk mencari solusi dari permasalahan saya hadapi. Tetapi sebelum pembuatan buku tersebut, saya akan mensosialisasikan dulu kepada orang tua, rekan sesama guru, kemudian kepada staf sekolah. Dan pelaksanaan sosialisasi ini saya samakan dengan waktu penerimaan ijazah dan pengambilan rapor pada semester 2 ini. Luar biasa sekali ya Ibu ya, Ibu sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu, sudah bisa membuat
ide-ide sehingga rasanya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi tentang pembuatan buku pendidikan berkarakter. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah Bu Lola, saya sudah lega. Saya tidak ragu-ragu lagi karena sudah melakukan coaching bersama Bu Lola, dengan Bu Lola memberikan temuan-temuan kepada saya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan saya akan tetap melaksanakan sosialisasi dan membuat buku 18 sosialisasi ini. Iya. Semoga lancar ya Ibu ya ke depannya dalam pelaksanaan pembuatan buku ini. Mungkin sekian Ibu coaching kita pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat cerita selanjutnya ya Ibu ya. Selamat sore Bu Lola. Selamat sore Bu Rafni. Nah, ternyata Bu Lola sudah berhasil nih melaksanakan proses coaching kepada Ibu Rafni. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya Bu ya karena bisa menuntun coaching saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan ide-ide dari dirinya sendiri. Oh, baik. Tadi sebelum pembicaraan pada observasi supervisi yang akan dilaksanakan pada proses coaching yang Ibu sampaikan, tadi Ibu sudah menyatakan bahwa Ibu Lola mau mengembangkan kompetensi pada proses coaching, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sejauh ini apakah kompetensi atau indikator-indikator yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya itu apakah sudah tercapai menurut Ibu? Rasanya sudah Bu, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, tahapan-tahapan dalam proses coaching itu berdasarkan alur kita. Dimulai dari saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi, lalu rencana aksinya kapan akan dilaksanakan hingga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Rafni. Iya, oke, itu memang betul karena sejauh ini apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai kompetensi pencapaian dari kemampuan dalam proses coaching itu memang sudah mulai terlihat dan memang Ibu melaksanakannya itu dengan sangat baik. Saya salut dengan Ibu. Aku sungguh Ibu ya Bu. Jadi berdasarkan observasi itu juga sudah sesuai dengan yang Ibu sampaikan bahwa pencapaian kompetensi yang ingin dicapai itu pada pengembangan proses coaching dengan menggunakan perencanaan model Alpha itu sudah terlihat. Dan itu positifnya ketika Ibu memberikan sebuah pertanyaan itu saya rasa sudah termasuk ke dalam pertanyaan yang berbobot. Ternyata dari pertanyaan yang diberikan kepada coaching, ternyata coachingnya itu bisa memberikan beberapa pilihan dari penyelesaian masalahnya, bahkan sampai 3. Itu saya akui sangat baik ketika Ibu bisa memberikan pertanyaan bobot, kemudian menggali ide-idenya, sehingga itu pemecahan masalah itu sendiri lahir dari diri dalam coaching. Nah, itu sangat baik menurut saya. Nah, untuk kompetensi kali ini itu saya anggap berhasil ini Bu. Ibu menerapkan model pembicaraan kita pada proses coaching kali ini. Nah, pada kesempatan yang akan datang, kira-kira proses coaching apa lagi nih kompetensinya yang mau dikembangkan itu Bu? Mungkin yang dikembangkan masih tentang menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Rasanya menurut saya ini masih kurang dari sempurna. Kalau dapat untuk kedepannya lebih baik lagi dari sekarang. Oke Bu. Ini saya tunggu kabar berikutnya. Saya berharap Ibu itu menjadi seorang coach yang sangat kompeten ya begitu Bu. Selamat Ibu karena proses coachingnya sudah selesai. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.